Korupsi hibah sapi Pak di Karanganyar gimana Pak? Sudah ada laporan di Kementerian? Hibah sapi? Itu yang iya, Pak, yang hibahnya 20 dijual ekor. kembali Pak sapinya Pak? Oh, harus ditindak. Sampaikan harus ditindak. Sedikit lagi Pak soal korupsi hibah sapi Pak, yang ini kan bermodus kelompok tani dan ternak itu biar tidak turun kembali, gimana Tindaki. Pak ini? Kan itu Gimana tingkat pengawasan lokal Bapak? kabupaten kan? Iya, ditindaki. Nanti aku minta dirjennya telepon Polres kan. Daripada bantuan dari pemerintah provinsi untuk yayasan itu tidak terasa oleh warga Jabar. Saya lebih memilih, walaupun misalnya anggarannya harus naik dari 600 miliar ke 800 miliar, saya nggak apa-apa. Saya lebih baik membuka opsi beasiswa selama 3 tahun sampai selesai untuk seluruh warga Jawa Barat yang sekolah di sekolah swasta. Yang sekolah warga miskin ya, warga miskin Jawa Barat di sekolah swasta. Kenapa? Mereka akan merasa disekolahkan oleh pemerintah. Kalau diserahkan pada yayasan, ya oleh yayasannya, kan ada yayasan yang betul-betul orientasi pendidikan, ada yayasan yang orientasinya bisa jadi ceritanya berbeda. Kan ini kan manusia itu ragam. Nah termasuk juga daripada bantuan pesantren itu jatuh pada itu lagi. Bahkan ada yang terima sampai 50 miliar bantuan. Dan itu tidak terasa oleh warga Jabar karena jatuhnya hanya satu komunitas, satu yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, sepertinya kata hibah sedang ramai di jagat media sosial Republik Indonesia. Pasalnya, di tengah upaya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang membongkar praktek permainan berbalut hibah untuk pesantren dan masjid serta ormas keagamaan, muncul lagi gebrakan yang diambil oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang membongkar praktek hibah pemberian bantuan sapi di Kementerian Pertanian. Oke, kira-kira seperti apa konteks yang dibongkar oleh dua orang kesayangan Presiden Prabowo ini? Kita simak videonya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku penjualan sapi hibah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mentan menegaskan tidak ada toleransi bagi para oknum yang mencederai program bantuan pemerintah untuk peternak maupun petani. Hal tersebut disampaikan Mentan di Jakarta Sabtu 26 April, merespons adanya kabar mengenai dugaan kasus korupsi warga Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar, terhadap hibah 20 ekor sapi yang diberikan oleh Kementan. Tindaki. Kan itu tingkat lokal kabupaten kan? Ya, ditindaki. Nanti aku minta dirjennya telepon Polres kan, tingkat kabupaten. Iya. Kabupaten apa sih? Karanganyar. Iya, Polresnya tangkap, titik. Nggak usah pengawasan, ditangkap dulu. Nanti diselesaikan. Karena kalau ada kasus gitu harus ditindaki. Modus korupsi yang digunakan pelaku dengan menggunakan kelompok ternak fiktif yang diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari 269 juta rupiah. Menurut Amran, sikap tegas perlu diambil untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di daerah lain yang juga menerima hibah peternakan dari pemerintah pusat. Yang kemarin di anggaran murni yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Untuk pesantren dan pesantren dan masjid. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid? Untuk masjid 9 miliar. Pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang. Kita merinci pada kabupaten. Siap. So, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Pak Dur, itu 10
pesantren itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkan. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? satu pesantren Dengan atau nilai? bahasa 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing, Pak. Dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab kan? Bapak yang lebih Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD. Karena Luar biasa ya, sikap tegas dan berani dari 2 orang kepercayaan Presiden Prabowo ini haruslah kita dukung dan kita kawal bersama-sama. Oke, kita coba bahas satu persatu terkait kasus korupsi dana hibah yang sedang digulirkan oleh Menteri Pertanian. Sebetulnya dulu juga pernah ada kasus ini yang melibatkan Presiden PKS Ahmad Lutfi yang kala itu duduk sebagai anggota DPR RI. Beritanya ini. Begitupun juga dengan kasus yang hari ini juga digulirkan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait dana hibah pondok pesantren. Kasus ini juga pernah bergulir di persidangan dengan terdakwanya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, dari 2 kasus ini bisa kita tarik kesimpulan. Menjawab pertanyaan Kang Deddy Mulyadi, kira-kira siapa yang bermain di belakang kasus korupsi dana hibah ini? Teman-teman mungkin sudah bisa menjawab. Bahkan sekarang ini yang mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi adalah anggota DPR. Kira-kira kenapa sampai anggota DPR bereaksi sampai mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tidak pro terhadap pesantren, tidak pro terhadap kaum santri? Mungkin karena aliran
dana yang bisa masuk ke kantong mereka itu di stop oleh Kang Deddy Mulyadi. Tanya kenapa? Silakan teman-teman bantu komentar. Dan pesan saya cuma satu kepada KPK dan pihak kepolisian, bahwa korupsi bukan merupakan delik aduan, tetapi korupsi adalah praktek yang harus diberantas dengan extraordinary crime. Delik ini tanpa harus diadukan oleh masyarakat, maka pihak aparat kepolisian, pihak KPK harus segera turun dan menangkap siapa saja, oknum siapa saja yang terlibat, dan menstop praktek korupsi yang ada di Indonesia. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan gebrakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo agar tidak hanya Jawa Barat yang istimewa, Indonesia pun harus istimewa. Terima kasih sudah menyaksikan. Tara, thank you. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.